Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan saya Fadil Muhammad dengan NIM 24080574291 dari kelas manajemen 2024G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan beberapa fungsi Excel dalam studi kasus data karyawan dan penilaian kinerja. Fokusnya sendiri yaitu penggunaan fungsi if untuk klasifikasi nilai kinerja. Kemudian untuk lookup, saya menggunakan VLOOKUP karena barisnya sudah sejajar yaitu di bawahnya untuk mencari data jabatan atau gaji, serta visualisasi grafik nantinya untuk melihat perbandingan kinerja antar karyawan. Nah, melalui studi ini, kita harap bisa melihat bagaimana Excel ini membantu proses analisis data secara cepat dan juga akurat. Nah, untuk fungsi if sendiri, di sini setiap karyawan ini kan memiliki nilai kerja masing-masing berdasarkan evaluasinya. Nah, saya ingin mengelompokkan nilai-nilai tersebut menjadi kategori huruf dari A, B, C, atau D. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fungsi lookup. Saya menggunakan fungsi VLOOKUP karena data yang di bawahnya itu datanya masih di baris yang sama tapi di kolom yang berbeda teman-teman seperti itu. Eh, karena teman-teman sudah lanjut saja kita selanjutnya. Nah, untuk mencari nilai status kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP di sini teman-teman. Sudah ada rumusnya karena waktu kita tidak banyak. Langsung saja kita salin di sini teman-teman. Si rumus. Nah, VLOOKUP di sini untuk C2 adalah golongannya ini golongan satu. Kemudian juga selanjutnya di sini kita bisa memblok data yang kita butuhkan teman-teman. Data yang kita butuhkan ini adalah ini. Kita langsung saja. Jangan lupa untuk dikunci menggunakan FNF4. Ini oke. Jangan lupa kita langsung saja memblok datanya kembali. Oke, jangan lupa teman-teman untuk kemudian dikunci menggunakan FNF4 seperti itu teman-teman. Kemudian kita koma di sini. Lanjut. Nah, di sini kan statusnya dia masih berupa angka ya teman-teman. Karena saya salah memasukkan. Kenapa kok salah? Karena kita memasukkan yang ketiga yaitu gaji. Kalau kita mencari yang kedua yaitu status pegawai. Nah, tidak tetap. Langsung saja kita blok teman-teman di sini di bawah. Sudah terlihat semua. Untuk gaji kita masih menggunakan rumus yang sama teman-teman di sini. Hanya saja yang membedakan adalah dari angka ini teman-teman. Ini 3, ganti. Nah, gaji sudah keluar semua teman-teman. Gaji 800.000. Sama seperti sebelumnya teman-teman kita masih menggunakan rumus yang sama tapi angkanya juga tetap berbeda teman-teman. 200.000. Kita langsung saja kita set ke bawah semuanya. Nah, begini teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan VLOOKUP, data yang kita punya adalah data di baris yang sama, bukan di kolom yang sebelah sini. Teman-teman bisa menggunakan VLOOKUP karena VLOOKUP ini memudahkan kita untuk mencari nilai dari Excel sendiri, teman-teman. Ini kita sudah menemukan status, gajinya juga tunjangan. Selanjutnya dari nilai-nilai ini, nilai kedisiplinan, nilai KPI dan juga kehadiran, teman-teman bisa melihat di sini, teman-teman. Kita bisa menghitung nilai akhirnya menggunakan rumus average. Average. Baik, average bisa kita langsung saja hafal semuanya. Langsung kita enter nilai akhirnya yaitu 93. Kita langsung slide ke bawah. Nah, dari sini hasil dari perhitungan ini menghasilkan nilai akhir seperti ini, Bang. Nah, untuk mencari grade-nya bagaimana, Bang? Untuk mencari grade-nya kita bisa menggunakan nilai if. If-nya langsung saja kita salin, teman-teman. Nah, nilai if sendiri digunakannya if data yang kita punya nilai akhir ini jika lebih dari sama dengan 90 mendapat nilai A, 80 dapat nilai B, dan jika 70 dapat nilai C, begitu pula seterusnya teman-teman. Ketika teman-teman membutuhkan banyak lagi nantinya, teman-teman langsung saja bisa menambahkan. Nah, mungkin saya edit terlebih dahulu sepertinya ya. Mungkin 85 ini 75 ini tetap 70. Oke. Ini naik ke Oh, ini kita buat 70 saja. Ini kita buat 90. Ini kita buat 85. Oke. Kita buat 75.
Mungkin ini kita buat 80 saja, teman. Oke, langsung saja. Oke, gratis ini sudah ada. Langsung kita serat ke bawah untuk mencarikan lainnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, kebanyakan A, B, 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 C, 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 dan sebagainya teman-teman. Kita bisa langsung untuk total. Total sendiri kita menggunakan perhitungan rumus SUM. SUM nilai gaji, kemudian juga tunjangan, kita sama dengan kan. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah sekali bukan? Nah, kenapa saya di sini menggunakan yang namanya if bertingkat, teman-teman? Karena saya menggunakan if-nya ini lebih dari satu data atau beberapa data, ya, teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan hampir satu, dua, tiga, empat dari A sampai D, ya, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena saya ingin mencari data-data yang dibutuhkan, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita klasifikasikan. A kita dapat berapa, B kita dapat berapa, C kita dapat berapa, D kita dapat berapa, kita jumlahkan. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya di sini? Kita menggunakan rumus CONIF. CONIF-nya sendiri itu kita blok terlebih dahulu dari grade-nya, dari grade pertama sampai terakhir. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk menambahkan keterangan. Sama dengan A, jumlahnya berapa? Kita mendapatkan jumlah satu. Nah, rumusnya kita ulang rumus yang sama. Sepertinya ada error sedikit. Oke, selanjutnya kita menggunakan rumus yang sama, teman-teman. Hanya saja menggunakan ini yang berbeda. Jadi ini 14 masih seperti rumus yang sama, tapi kita langsung menggunakan C. Kemudian masih dengan rumus yang sama juga, tapi kita di sini, oh sorry, sorry, sorry. Masih dengan rumus yang sama, tetapi kita menggunakan nilai D. Tidak ada nilai D di sini, teman-teman. Nah, dari sini kemudian kita langsung membuat diagram. Diagramnya kita langsung tambahkan di sini, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan diagram 2D, 3D, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan diagram pie chart, tapi karena saya mau yang lebih mudah, jadi saya langsung saja di sini memberikan diagramnya. Nah, teman-teman juga bisa memberikan nama data labelnya di sini dan juga ada access detail juga. Nah, dan juga teman-teman bisa melihat perkembangannya semakin menurun di sini, teman-teman. Nah, dari jumlah ini kita sudah bisa membuat kesimpulan ya teman-teman bagaimana fungsi if ini membantu mengelompokkan nilai kinerja secara otomatis. Kemudian juga fungsi VLOOKUP yang saya sampaikan tadi itu memudahkan pencarian data, jabatan dan gaji dari tabel referensi. Dan grafik ini membantu penyampaian hasil dari analisis ini lebih visual dan informatif. Nah, penggunaan Excel seperti ini tuh membuat pengelolaan data karyawan ini jauh lebih efisien, objektif, dan mudah untuk dipresentasikan. Nah, dengan memahami fungsi dasar ini, kita bisa menjadikan Excel ini bukan hanya sekedar alat hitung, tetapi juga alat untuk bisa menganalisis yang mendukung pengambilan keputusan di dunia kinerja atau di dunia kerja nantinya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad, saya pamit undur diri.